Menuhankan logika beda dengan logika bertuhan. Tidak sama antara satu agama dengan agama lainnya. Sementara di negeri yang banyak perbedaan suku dan ras ini sempat tersebar paham semua agama sama. Yuk kita uji teorinya dengan berbagai kejadian yang ada di lingkungan kita. Apakah akan sama dalam berbagai hal sepasang anak kembar identik yang terlahir dari rahim yang sama dalam berpikir, bersikap, dan memilih kosakata dalam berucap? Seidentik-identiknya anak kembar, akan ada perbedaannya, baik itu cara mandi dan durasi lama mandinya. Akan ada perbedaan walaupun sedetik atau per 0,000 detik. Cara makan dan durasi makannya pasti akan kita lihat perbedaan, juga berbagai hal lainnya. Mungkin dan sering kita lihat satu rahim menghasilkan perbedaan antara kakak beradik. Sehingga tidak jarang kita menyaksikan perbedaan pendapat, perselisihan di dalam satu keluarga, bahkan sampai gontok-gontokan, juga berebut perhatian, juga ribut dalam hak waris. Begitu juga dalam beragama. Banyak dan sering kita ketahui tiap agama selalu mempunyai beberapa golongan berupa firqah, sekte atau pecahan dari agama asalnya. Ini semua terjadi karena perbedaan dalam berpikir dan beda pemahaman. Jadi, semua agama tidak sama. Tiap agama baik menurut ajaran tiap agamanya masing-masing. Apakah tiap kebaikan agama bisa disamakan? Jelas berbeda, karena yang baik menurut sebuah agama belum tentu baik buat agama lainnya. Sampai akhirnya akan hadir perbedaan yang beragam dalam agama. Juga menjaga sikap untuk tidak melukai pemeluk agama lain. Mudah dan tidak repot kan untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan beragama. Ada satu kasus, contoh di India. Terjadi perselisihan, pertengkaran karena umat agama yang mengagungkan sapi marah bahkan memerangi umat agama lain yang menyembelih sapi. Ini jelas merupakan pelanggaran perbedaan dalam agama dan tidak saling menghormati hak dalam beragama. Pertanyaannya, apa mungkin umat yang menyembelih sapi akan memotong sapi dari umat yang menyembah sapi? Sudah pasti tidak akan. Bagi umat yang menyembelih sapi, akan memotong sapi yang jelas sudah menjadi miliknya, baik dari awal pemeliharaan atau mendapatkannya melalui transaksi jual beli. Dan kita kembangkan perbedaan antara si penyembah sapi dengan seluruh manusia beragama yang ada di muka bumi ini. Si penyembah sapi, apa pernah dimusuhi atau diperangi oleh umat agama yang menikmati sapi sebagai makanan? Jawabannya pasti tidak pernah. Baik itu Islam, Katolik, Protestan, Yahudi, Konghucu, dan lain-lain. Walaupun mereka minoritas di negara lain. Prinsip tiap agama berbeda. Dan silakan uji teori beragama Anda sudah sesuaikah dengan ajarannya. Bila sudah sesuai, mari kita buat logika bertuhan menurut pikiran kita masing-masing tanpa melanggar hak beragama tiap individu yang ada. Dan juga jangan berusaha untuk menyamarkan sesuatu yang berbeda menjadi sama. Yuk kita kenali setiap ajaran agama yang kita pegang. Kalau perlu, boleh pelajari atau mengkaji agama yang berbeda dengan kita. Juga boleh mempelajari tiap golongan yang ada di dalam agama kita. Cari, kenali, dan pahami, bukan cuma mengikuti untuk mendapatkan logika bertuhan. Ayo belajar.